Oke, selamat siang semua. Kembali lagi bersama saya di channel Imdas Trading Tip. Hari ini kita akan membahas tentang strategi Bollinger Band, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu strategi Bollinger Band, teman-teman bisa tonton dulu video-video di luaran ya. Strateginya seperti apa, dan di sini saya akan bahas strategi Bollinger Band versi saya pribadi, teman-teman. Di sini saya mengambil atau menggunakan indikator apa namanya? Ini teman-teman ya, Fibonacci Bollinger Band. Di sini teman-teman ketik aja Fibonacci Bollinger Band Asyat ya. Dan di sini yang naik udah 28.300 dan ini indikator bagus banget menurut saya pribadi teman-teman ya. Dan di sini kita memerlukan beberapa settingan yang bisa kita jadikan acuan untuk tempat entry kita seperti itu. Nah, kalau misalkan strategi Bollinger Band ya biasanya itu kan di harga tertinggi kita open posisi sell di yang merah ini, kemudian open posisi buy di area hijau ini ya. Tapi kalau misalkan udah terlalu jauh gini kan lama nunggu momennya seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman belajar strategi Fibonacci, di sini juga sudah ada plotnya ya. Jadi biasa saya gunakan itu adalah yang bukan 0,5 teman-teman. Saya pakai yang 61 dengan 76. Kemudian yang di sini yang kita tidak gunakan bisa di-unchecklist saja. Kemudian area 764 ini adalah area entry kita. Saya pakai warna biru ya atau warna hijau, biru aja deh. Ya, kemudian kita kasih garis ketebalan biar kita tahu nih entry di mana. Kemudian area kuning ini adalah bentar, area kuning ini area merah ya. Kemudian yang area ini itu area kuning ya. Area kuning ini menandakan siap-siap untuk entry seperti itu ya. Ini entry teman-teman bisa entry di area sini, kemudian area kedua di sini, SL di sini ya. Kemudian di sini juga sama 61 ini adalah apa namanya? Area entry ya, masih area entry, di sini juga area entry. Teman-teman bisa apa namanya? SL-nya di sini seperti itu. Kita klik OK. Nah, sebelum kita backtest strateginya, saya mau kasih info dulu. Kalau kita mau melakukan backtest, kita harus punya komit ya, komitmen kepada rasio risk reward kita. Berapa yang kita mau komit. Misalkan di sini saya melakukan backtest dengan rasio 1:2, oke. Di sini saya menggunakan rasio 1:2. Kemudian set BE-nya gimana? Pada saat sudah running 10 pip ya. Kalau udah running 10 pip saya akan cut ya. Saya nggak peduli dia pakai itu mau naik, pokoknya saya cari 10 pip dulu. Karena ini menguji strategi ya. Kemudian SL menyesuaikan, nanti saya kasih tahu area SL seperti itu. Oke. Dan di sini saya mau remove dulu gambarnya. Kita udah commit dengan yang ini, baru kita masuk ke backtestnya. Nah, untuk masuk ke backtestnya saya nggak mau lihat area-area profit seperti ini. Ini udah kelihatan kan teman-teman. Kita kecilin ya kan. Jadi kalau kayak gini kan nggak kelihatan, baru kita replay ya. Kita replay. Nah, kalau kita acak-acak gini gimana? Nggak kelihatan kan ya. Kita santai aja, kita tarik terus aja sampai belakang seperti itu ya, sampai mana stop ya, di situ stop. Oke. Oke, di sini kita akan stop aja kali ya, biar nggak terlalu banyak juga ya, karena kita kan durasinya juga nggak sampai lah 20 menit. Oke, di sini saya jelasin dulu ya, area entry kita adalah area yang biru-biru ini ya, area biru di bawah untuk entry buy, area entry sell biru ini untuk entry sell ya. Jadi teman-teman tiga area ini teman-teman bisa jadikan tempat open posisi ya. Jadi untuk yang low risk-nya itu ada di merah ya. Kalau untuk sell di sini, untuk buy-nya ada di hijau ya. Untuk middle-nya itu adalah area yang ini ya, yang warna biru ini rata-rata banyak yang terjadi di sini, SL-nya di area merah ya. Kalau dia penembusan udah dia itu trend seperti itu. Dan di sini kita mau ambil entry di area kalau nggak biru merah ya, kalau nggak biru hijau seperti itu. Oke. Jadi dua area ini kita akan open posisi seperti itu ya. Kalau udah running 10 pip, apa yang kita lakukan? Langsung BE seperti itu. Saya nggak peduli batasannya dia mau profit sampai mana. Yang penting kalau udah 10 pip saya BE atau XL plus ya. Jadi karena ini uji strategi, apakah 10 pip dengan menggunakan strategi ini itu profit atau tidak seperti itu.
SL gimana Bang? SL ya tetap pasang seperti itu. Oke. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke marketnya ya. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini kan sudah masuk ke area merah ya teman-teman ya. Saya jelasin dulu. Kalau market itu dari besar seperti ini mengecil, menyempit, jangan open posisi dulu. Karena apa? Ya, kalau market seperti ini, teman-teman ya, itu kalau dia mengecil Bollinger Band-nya, biasanya setelah dia melebar atau kenaikan, dia akan terus naik, teman-teman. Jadi di sini saya akan skip entry. Ya, ini juga penjelasan teman-teman ya. Kalau dia apa namanya dari besar ke kecil menyempit seperti ini, dia pembentukan tren. Konsul, setelah konsul dia akan kenaikan maupun penurunan tren. Ini kan saya nggak tahu di market ke belakang seperti apa. Kalau nggak saya pencet jalan ya dia nggak akan jalan seperti itu. Nah, kita lihat di sini dia menembus area merah ya dia akan terus menembus karena ini tren seperti itu. Ya. Nah, saya nggak akan open posisi di sini. Saya akan mencari dia masuk ke area ini baru saya entry buy. Seperti itu. Oke, kita lihat. Terlalu cepat kali ya. Kita sekalian backtest ya teman-teman ya. Pokoknya fokus entry kita adalah di area biru dengan yang hijau ini. Biru dengan yang merah. Oke. Kalau di atas-atas ini gimana Bang? Bisa entry nggak? Ya kalau kalian mau ambil di sini ya silahkan. Kalau saya ambil di sini. Karena strategi Bollinger Band itu tergantung keputusan pribadi masing-masing. Karena nggak semua orang tuh sama keputusan entry-nya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tuh tahu ada reasonnya, ada dasarnya teman-teman untuk entry ya. Jadi saya nggak mau bahas itu lagi. Yang penting teman-teman tuh jadi trader tuh harus yakin ya. Jangan terlalu apa namanya jangan terlalu sering ketergantungan ya. Harus nunggu ini, harus nunggu itu dulu ya. Kalian juga apa namanya analisa kalian tuh nggak salah semua kok. Ya. Nggak salah semua. Semua itu analisanya itu benar. Cuman kalau nggak momennya pas ya nggak masuk seperti itu. Oke, jadi kita tunggu dulu market masuk ke areanya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, setelah dia masuk ke area merah ini dia turun ya kan, kena area merah dia turun, kena area merah dia turun, kena area merah dia turun. Itulah teman-teman ya, para scalper itu memanfaatkan di area-area seperti ini. Ya, makanya dia menggunakan Bollinger Band dikombinasi dengan Fibonacci. Kalau kita entry udah kelar nih video teman-teman ya. Kalau kita entry di area sini. Tapi kan saya tadi jelasin, kalau dia dari besar ke kecil ya, dia bisa pembentukan tren. Setelah dia naik, dia turun, dia akan lanjut tren lagi. Kalau kita tarik tren lain di sini, ini bullish trend ya, di M5 teman-teman ya. Nah, seperti inilah pergerakan marketnya. Kalau nggak dapat momen gimana Bang? Ya tunggu teman-teman ya. Sabar itu penting dalam dunia trading. Nah, kalian kalau nggak sabar, susah. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan udah mulai agak cukup sedikit ya. Dia sudah mulai menyempit dan masuk ke area bawah. Ya. Oke, kita pakai yang ini karena ini udah mau masuk ke area bawahnya dia, ke area atas. Oke, kena yang biru. Saya akan entry sell di sini. SL saya taruh di sini rasio 1:1 ya. TP di area sini misalkan 10 ya. Tapi di sini saya jelasin dulu teman-teman ya, SL ini menyesuaikan dengan risk reward teman-teman. Kalau teman-teman pasang di agak lebihin dari area merah, berarti 37 pip atau 40 pip ya. Kalau udah running 10 pip ya 20 pip ya saya akan cutting teman-teman ya. Saya nggak mau apa terlalu lama ya. Ini kan udah 10 pip ya teman-teman ya. Saya harusnya udah cut seperti itu. Jadi udah saya cut kalau misalkan udah running 10 pip gitu teman-teman ya. Saya nggak mau nunggu terlalu lama 20 pip saya cut ya. Target TP di sini misalkan. Karena kalau misalkan backtest gini saya nggak bisa geser SL plus teman-teman ya. Jadi saya cutting aja di sini kemudian saya tarik BE anggap ini BE teman-teman ya. Jadi strategi win rate-nya itu berapa. Nah, ini misalkan ya kena BE misalkan atau SL plus ya di sini. Oke, kita tunggu lagi ya. Dia masuk area merah lagi nih di sini ya. Kalau kalian mau entry ya bisa aja di sini entry nggak apa-apa karena setiap orang tuh punya keputusan untuk entry ya. Di sini saya pasti ya. Berarti saya pasang di sini aja ya. Kita scalping 10 sampai 20 pip kalau udah running ya udah teman-teman ya. Kalau udah running 10 pip ya tadi kan kita udah commit 10 pip kita
cutting seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kena SL ya udah, kena SL ya sabar teman-teman. Kita cari area. Oke. Nah, di sini dia udah kalau udah berada di area 2 ini ya jangan entry teman-teman ya. Kalau dia terus meninggi-meninggi berarti itu tren seperti ini. Nah, sekarang kita tunggu dia masuk ke jaring-jaring kita yang ada di bawah atau tunggu dia masuk ke area ini kemudian balik lagi ke area. Ya, kita akan entry sell. Oke, kalau seperti ini gimana Bang? Entry nggak? Jangan, karena ini dia nggak masuk area mid-range. Kalau misalkan dia terus di area yang di sini, di atas di sini terus candlenya ini potensinya kenaikan terus teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kena SL di sini sekali ya jangan entry dulu ya. Kita tunggu dulu. Namanya juga trading strategi ya. Kita kan tahu strateginya. Nah, teman-teman lihat sendiri ya, dia terus naik ya kan kena area. Dia meskipun dia turun ya ini tren teman-teman ya. Nggak bisa teman-teman tuh lawan di sini. Kalau misalkan kebablasan kena SL terus ini teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu ya marketnya, kasih dulu dia jalan marketnya. Nah, ini kan tren nih teman-teman ya. Kalau tren seperti ini ya jangan dilawan. Kalau tren itu dia berada di kisaran area ini. Ya, dua. Ini tren teman-teman ya. Jadi kita coba cepetin dikit ya 10 kali kita pakai ya. Biar cepat teman-teman ya. Nah, kita nunggu dia masuk ke zona yang di bawah ataupun zona yang di atas. Karena kita langsung backtest strateginya seperti itu. Nah, ini kan mengucup dia teman-teman ya. Nanti kalau misalkan udah kena, dia akan trend teman-teman. Ini belum. Ini udah mendekati area kita untuk entry, sell maupun buy. Ini enak sebenarnya kalau di market seperti ini tuh enak teman-teman. Kenapa saya bilang enak? Karena pergerakan tren itu datar. Jadi scalping di sini tuh enak gitu. Sideways lah, mengenali sideways juga ya. Oke, kita tunggu dia masuk area ya. Inilah namanya ya, backtest ya. Sabar nunggu momen. Kalau nggak masuk areanya ya kita nggak entry. Oke, tunggu. Oke, udah masuk area ya. Oke, ini udah masuk area. Kita bisa buy di sini. Ya, kalau misalkan dia masuk ke area ini, kita bisa uh, buy lagi. Seperti itu. Anggaplah seperti ini. Ini kita harus bisa buy lagi sekali ya. Dua area. Pokoknya dua area ini ya, biru dengan hijau ini kita bisa entry. Seperti itu. Lagi nggak ya? Kalau kena, saya akan entry lagi. Tapi kalau nggak, ya udah. Kita komit. Kalau udah 10 pip, kita BE atau SL plus ya. TP dan di sini dia ya. Oke, kita tunggu dia masuk ke area di atas ya. Kena tuh ya, yang biru ini kena ya, kita anggap di sini ya. Kemudian kalau dia naik lagi, baru kita TP lagi ya, entry lagi di area yang warna merah ini ya. Kita lihat, oke udah running 20 pip, anggap aja ini udah BE teman-teman ya. Kita next lagi ya. Nah, misalkan di sini teman-teman ya, nih setelah kena ini kan kena BE ya. Nah, kalau dia naik lagi teman-teman, pasti ada aja orang yang entry di sini lagi. Nggak apa-apa teman-teman ya, nggak salah kok teman-teman ya. Yang penting teman-teman tuh ada SL-nya ya, mau batasan berapa. Ya. Kalau teman-teman udah kena SL sekali, lebih baik tunggu di next moment seperti itu. Biarin dulu market dia ke bawah dulu, naik dulu baru. Kalau dia udah kena SL, udah tahu di sini kena SL yang merah misalkan kena SL, jangan di apa namanya, jangan entry lagi di sini seperti itu. Ya. Seperti itu strateginya. Oke. Nah, di sini kalau udah kayak gini ya kita tunggu lagi ya, kita tunggu lagi biarin dulu market dia turun. Ya, kalau dia naik lagi seperti itu ya kita entry lagi. Ini kalau news-news gini hati-hati teman-teman ya. Ini news nih, pergerakan candle tuh jarang ada yang kalau normal tuh kayak gini. Ini pasti karena news. Dari jam-jam news ya. Oke, saya anggap buy di sini ya. Sebenarnya kan buy-nya udah kena di sini ya. Pada saat dia turun kita buy di sini. Nah, kalau misalkan dia naik sampai sini 10 pip ya kita akan cutting ya. Nah, ini kan udah naik dia teman-teman ya, udah naik ya. Kita cut di sini. Nah, ini ya 10 pip running BE, 20 pip running BE atau SL plus, BE, SL plus. Mainannya di gitu-gitu aja teman-teman. Rata-rata ya kalau kita pakai strategi ini itu menguntungkan teman-teman ya.
Kita next lagi seperti ini ya, kita next lagi, kita cari lagi areanya ya seperti itu ya. Nah, ini di sini misalkan eh, ini kan saya udah profit di sini ya, dia turun lagi nih teman-teman ya. Saya nggak akan entry di sini, saya tunggu dia market naik dulu. Kenapa? Saya udah dapat profit di sini, saya nggak mau buang profit saya nanti kalau misalkan dia terus turun seperti itu. Ya, kalau dia terus turun ya dia itu trend. Minimal kalau dia naik itu kayak gini dia, bentar, nah, dia tuh kayak gini, nggak kena dia. Ya, ya. Kalau misalkan dia melengkung gini, ya ini turun teman-teman ya. Nah, kalau dia melengkungnya naik gini ya atau kan naik gini marketnya itu kenaikan. Kita remove di sini drawnya. Kemudian kita next lagi ya, kita next lagi, kita cari area entry-nya ya. Ini kalau misalkan dia turun kan tadi saya udah bilang ya. Kalau dia terus turun di area ini aja ya ini tren namanya teman-teman. Ini tren seperti itu. Oke. Dari dulu jalan ya, kasih dulu ya naik dulu, menormalkan harga ya. Kalau udah normal harganya baru kita cari area entry seperti itu. Berarti nunggu momennya lama. Ya namanya juga trading. Kalau kalian nggak sabaran ya nggak usah trading teman-teman. Kita trading itu jangka panjang teman-teman. Bukan hari ini profit langsung kaya ya. Jangan seperti itu. Ya. Ingat trading itu sebenarnya tidak membuat kalian itu kaya ya. Sebenarnya trading itu hanya untuk tambahan apa namanya tambahan aja. Ini sebenarnya udah masuk area ya, area kita untuk tapi belum kena ya. Oke, ini udah kena ya area biru kita ya. Kita sell di sini, kemudian kalau naik di sini lagi kita bisa sell lagi. Kalau udah running 10 pip kita akan tinggi lagi seperti biasa. Nah, ini kena ya di sini kita lagi sell di sini. Kok turun dia? Oke, di sini harusnya udah kena ya sellnya. Nah, di sini kita bisa cut ya, cut di sini seperti itu. Oke, jadi di sini misalkan harga satu entry sell ya, kalau dia naik kita entry sell lagi kena yang merah ya, pada saat dia turun kita double profitnya seperti itu. Oke, nah mungkin itu aja ya apa namanya backtest hari ini ya. Saya nggak mau panjang-panjang ya karena durasi juga teman-teman ya. Video itu terlalu panjang juga nggak bagus teman-teman ya. Teman-teman bisa backtest aja sendiri ya. Ingat yang tadi settingannya jangan lupa disetting dulu, rubah dulu warnanya, hilangin yang nggak perlu, ya tampilin yang perlu-perlu aja. Dan ini saya gunakan di market gold time frame M5. Oke, jadi kita lihat ya berapa strategi dari win rate ini, berapa win rate dari strategi ini seperti itu ya. Nanti saya akan langsung pasang di judulnya. Oke, kita lihat ya. 83% ya sesuai dengan yang tadi saya info di grup Telegram. Ya, jadi apakah strategi ini menguntungkan? Ya kalian sendiri yang jawab ya teman. Saya udah backtest, saya tadi udah bagikan ke teman-teman. Saya udah scroll juga ke belakang-belakang ya. Saya juga nggak melihat marketnya. Teman-teman bisa lihat cara saya entry, kemudian cara saya TP, cara saya BE dan SL loss. Oke. Kalau teman-teman suka strategi-strategi seperti ini, jangan lupa like videonya dan share sebanyak-banyaknya agar saya bisa terus buatkan strategi-strategi bagus. Ingat teman-teman, kalau teman-teman bingung pilih-pilih strategi, teman-teman wajib tonton-tonton dulu strategi mana yang worth it buat teman-teman dan tekuni itu terus. Jangan dirubah-rubah strateginya. Ya, kalau kalian mau trading, jangan pernah merubah strategi, tapi rubahlah pola pikir kalian yang terus merubah strategi yang ada. Kalau teman-teman mau mengembangkan strategi, teman-teman wajib backtest dan lakukan analisa data, analisa teknikal juga, ya, kenapa bisa buy, kenapa bisa sell, dan lain sebagainya. Ya. Terserah. Jadi win rate ini saya kunci di 83% win rate dan kita ketemu di next video. See you again. Bye-bye.